Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang bocah, belum balik, tubuhnya kecil, masuk ke majelis para pendeta yang terkenal cerdas dan fasih. 5 menit kemudian, seluruh ruangan sunyi karena argumen mereka tumbang oleh pernyataan polos tapi tajam dari bocah itu. Itulah momen awal yang menyingkap jeniusnya Imam At-Tabari. Semoga Allah menjadikan kisah ini penambah iman, pembersih niat, dan pematik semangat kita untuk menuntut ilmu yang lurus sesuai manhaj para ulama. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau Anda ingin tahu bagaimana seorang anak kecil bisa mempermalukan para pendeta dan kelak menulis karya raksasa yang sering menjadi rujukan kita, yaitu tafsir At-Tabari, maka ikuti kisah ini sampai akhir. Dijamin membuka mata dan layak diceritakan ulang. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kota Amul dan kelahiran anak yang tidak biasa. Kota Amul di Tabaristan adalah tempat yang ramai dan penuh percampuran pemikiran. Di satu sisi, ada para ulama yang mengajar Quran dan hadis. Di sisi lain, ada pendeta Nasrani yang sering mengadakan diskusi terbuka. Masyarakat sudah terbiasa mendengar perdebatan. Kadang, mereka yang tidak paham isinya, tapi mereka menikmati melihat orang-orang pintar saling bantah. Di kota inilah lahir seorang anak bernama Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ayahnya Jarir dikenal sebagai lelaki jujur, rajin ibadah, dan tidak suka urusan aneh-aneh. Hidupnya sederhana, tapi ada satu hal yang jarang beliau ceritakan, yaitu beliau pernah bermimpi bahwa anaknya kelak akan berada di tengah para penuntut ilmu, dan mereka menulis dari ucapannya. Mimpi itu tidak beliau jadikan cerita besar, tetapi beliau simpan di dalam hati. Muhammad bin Jarir At-Tabari, anak ini memang tidak sama dengan anak-anak yang lain. Muhammad kecil mulai menghafal Al-Quran pada usia yang bagi kebanyakan anak masih sibuk bermain tanah. Hafalannya sangat cepat. Beliau membaca sekali dan esoknya sudah ingat urutannya. Ayahnya awalnya mengira itu hanyalah fase di mana anak kecil memang kadang cepat mengingat sesuatu. Akan tetapi, Muhammad kecil tidak berhenti di situ. Setiap belajar, beliau selalu bertanya. Bukan pertanyaan ringan. Gurunya pernah membaca ayat tertentu, dan Muhammad langsung mengangkat tangan. Guru, kalau ayat ini menjelaskan begini, mengapa ayat sebelumnya menggunakan kata yang berbeda? Apa ada makna yang berubah? Gurunya terdiam cukup lama. Murid-murid lain melongo. Ayahnya yang kebetulan ada di belakangnya hanya bisa menunduk, separuh bangga dan separuh cemas. Kejadian serupa berulang. Setiap kali pelajaran Al-Quran, Muhammad bertanya hal yang membuat guru harus berpikir lama sebelum menjawab. Kadang gurunya menjawab, kadang hanya berkata, "Itu baru bisa kau pahami nanti kalau kau sudah dewasa." Tapi Muhammad tetap mengingat pertanyaannya. Mulailah orang-orang membicarakan anak kecil ini. Ada yang berkata dia masih kecil, tapi kalau bertanya seperti orang dewasa. Lalu ada juga anak itu jangan-jangan hafalannya bukan hafalan biasa. Sepertinya dia akan jadi seseorang. Ayahnya cuma tersenyum canggung setiap kali mendengar komentar begitu. Beliau senang, tetapi juga beliau khawatir. Beliau tahu dunia ilmu bukan dunia ringan. Banyak perdebatan dan banyak tekanan. Beliau tidak ingin anaknya terjebak dalam kesombongan atau konflik. Namun semakin besar Muhammad, semakin jelas kecerdasannya. Beliau menyimak majelis ulama seperti orang dewasa. Beliau ingat setiap detail, dan setiap penjelasan yang tidak masuk akal baginya langsung beliau tanyakan. Pada suatu hari, ayahnya mendengar kabar bahwa para pendeta Nasrani sedang gencar mengadakan debat terbuka dengan masyarakat. Mereka menantang siapa saja yang ingin bertanya.
banyak orang datang hanya untuk melihat pertunjukan. Ayahnya langsung gelisah. Kalau Muhammad ikut ke sana, bisa-bisa dia bertanya macam-macam lagi, pikir ayahnya. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Beliau mulai berpikir, apa yang akan terjadi kalau anakku masuk ke majelis itu? Apakah dia akan diam atau justru membuat masalah baru? Pada akhirnya, beliau mengambil keputusan. Baiklah, aku akan mengajaknya. Aku ingin melihat sampai mana batas kemampuan anak ini. Beliau akhirnya memanggil Muhammad, merapikan pakaiannya, dan mengajaknya berjalan menuju majelis para pendeta, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membuka babak baru dalam hidup anaknya, dan membuat hari itu diingat oleh banyak orang. Debat anak kecil dan penghabisan argumen para pendeta. Majelis para pendeta itu berada di sebuah bangunan besar yang dulunya digunakan sebagai balai kota. Ruangannya luas dengan bangku-bangku kayu panjang yang disusun membentuk setengah lingkaran. Di bagian depan ada sebuah panggung kecil tempat para pendeta duduk dengan pakaian religius mereka. Jubah panjang, ikat pinggang, dan salib kayu. Wajah mereka dibuat serius untuk menampilkan wibawa. Dan seperti biasa, masyarakat memenuhi ruangan hanya untuk mendengar mereka beradu argumen dengan siapapun yang berani bertanya. Ketika Tobari kecil dan ayahnya masuk, beberapa orang menoleh. Bukan karena melihat Tobari, tetapi karena heran ada seorang ayah membawa anak kecil ke tempat seperti ini. Biasanya yang datang adalah orang dewasa yang ingin berdebat atau sekedar ingin menonton. Ayah Tobari menepuk bahu anaknya perlahan. Duduk di sini saja, dengarkan saja, jangan bertanya sembarangan, katanya dengan suara pelan namun tegang. Tobari mengangguk, tapi ayahnya tahu persis, anggukan itu bukan jaminan. Pendeta senior naik ke panggung. Ia dikenal sebagai orang yang pandai bicara. Seringkali orang awam langsung percaya apapun yang ia ucapkan, hanya karena gaya bicaranya yang penuh keyakinan. Hari itu, ia menjelaskan satu bagian dari kitab mereka dengan uraian panjang. Masalahnya, penjelasan itu tumpang tindih dengan ayat sebelumnya dan bertentangan dengan logika sederhana. Namun seperti biasa, para pendengar mengangguk-angguk saja. Tobari memperhatikan dari awal, matanya menyempit sedikit, menandakan ia tidak setuju. Ayahnya melihat itu dan langsung merasa jantungnya mulai bekerja 2 kali lebih cepat. Tolong jangan angkat tangan, doanya dalam hati. Tapi tentu saja sesuatu terjadi. Pendeta senior baru saja menyelesaikan argumennya, dan ketika itu juga Tobari mengangkat tangannya dengan mantap. Ayahnya hampir memegang tangan anaknya agar turun kembali, tapi terlambat. Pendeta sudah melihatnya. Pendeta itu tersenyum kecil, senyum yang jelas bukan senyum hormat, semacam senyum mengejek halus. Anak kecil, apa yang ingin kau tanyakan? Katanya dengan suara yang dibuat ramah, tapi jelas meremehkan. Beberapa orang langsung saling bisik. Siapa anak itu? Masih kecil berani sekali. Mungkin cuma ingin main-main. Tobari berdiri, suaranya tenang. Lebih tenang daripada sebagian besar orang dewasa yang pernah berbicara di majelis itu. Tuan pendeta, katanya. Tadi Anda menjelaskan ayat ini dengan makna tertentu, tapi ayat sebelum itu hanya mungkin dipahami kalau maknanya berbeda dari penjelasan Anda. Bagaimana bisa 2 ayat yang berdekatan memiliki makna yang saling bertentangan? Ruangan langsung hening. Pendeta senior sedikit terkejut, bukan karena argumennya diserang, tapi karena diserang oleh bocah seusia itu. Ia menarik nafas dan mencoba menjawab dengan penjelasan panjang, berharap penjelasan itu cukup rumit sehingga anak kecil itu akan berhenti. Akan tetapi, Tobari malah memotong dengan tetap sopan. Maaf, tapi penjelasan itu tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Anda hanya mengulang penjelasan awal tanpa menghilangkan pertentangan maknanya. Pendeta itu tampak sedikit tersentak. Ayah Tobari menutupi wajahnya sebentar. Ia tahu, ini baru permulaan. Pendeta mencoba lagi. Kali ini, ia memakai logika yang lebih abstrak.
menambahkan istilah-istilah teologis yang biasanya membuat orang awam mundur. Tapi Tobari kecil menghadapinya seperti sedang memecahkan teka-teki biasa. Tetap tidak masuk akal, kata Tobari. Jika ayat sebelumnya memberi batasan tertentu dan ayat setelahnya melanjutkan batasannya, lalu Anda mengubah maknanya. Ayat-ayat itu tidak lagi saling mendukung. Ini justru membuat kitab Anda tampak saling bertentangan. Salah satu penjelasan Anda harus keliru. Orang-orang mulai ribut. Ada yang tertawa kecil. Ada yang berkata, benar juga ya. Ada yang menatap pendeta dengan wajah menuntut jawaban. Pendeta senior mulai kehilangan ketenangan. Ia memandang kepala pendeta yang duduk di sampingnya, seolah meminta bantuan. Namun, kepala pendeta hanya mengangkat alis, menyuruhnya menjawab sendiri. Pendeta mencoba terakhir kalinya. Ia mengubah argumen menggunakan pendekatan emosional agar orang-orang lebih memihaknya. Tapi Tobari kembali memotong. Itu hanya perasaan, bukan penjelasan. Saya bertanya tentang makna ayat, bukan tentang perasaan Anda. Pendeta terdiam. Suasana ruangan berubah total. Orang-orang mulai berbisik. Ini anak luar biasa. Baru pertama kali lihat pendeta tidak bisa menjawab. Siapa namanya? Pendeta senior memandang kepala pendeta dengan wajah menyerah. Kepala pendeta akhirnya berdiri, mengangkat tangan agar suasana tenang. Ia menunjuk Tobari dan berkata dengan suara tegas, "Anak ini bukan untuk berada di sini. Ilmunya lebih tajam dari yang bisa kami jelaskan di majelis seperti ini. Wahai ayah, bawa anak ini pergi. Jika dia terus berada di majelis kami, orang-orang tidak akan datang untuk belajar dari kami lagi." Itu bukan pujian, itu adalah kekalahan telak yang dibungkus dengan harapan sopan. Ayah Tobari berdiri cepat-cepat dan menarik anaknya keluar dari ruangan. Saat berjalan keluar, orang-orang masih menoleh. Ada yang tersenyum, ada yang mengagumi, ada juga yang masih syok. Sesampainya di luar, ayahnya menunduk dan menghela nafas panjang. "Nak, kau ini membuatku deg-degan," katanya. Tobari kecil hanya menjawab, "Tadi tidak sulit ayah, saya hanya bertanya pada hal yang tidak sesuai logika." Ayahnya menatap anak itu lebih lama. Dalam hatinya bercampur rasa bangga, kagum, dan kekhawatiran. Beliau tahu hidup dengan anak seperti ini tidak akan tenang. Tapi beliau juga tahu anak ini akan jadi sesuatu yang besar. Gelisahnya ayah dan meledaknya bakat ilmu Tobari. Setelah kejadian di majelis pendeta, ayah Tobari pulang dengan langkah yang tidak stabil. Beliau bukan lelah secara fisik, akan tetapi pikirannya saja yang penuh. Beliau bangga melihat anaknya mampu mengalahkan para pendeta, tetapi rasa takut juga muncul. Bakat seperti itu bisa membuat Tobari dihormati atau justru dibenci. Dan kalau yang membenci adalah orang-orang berilmu, akibatnya bisa panjang. Saat tiba di rumah, ayahnya langsung duduk tanpa bicara. Tobari duduk di sampingnya, mencoba menangkap suasana hati ayahnya. "Apakah ayah marah?" tanyanya pelan. Ayahnya menggeleng, "Bukan marah, aku hanya takut kau nanti jadi sombong." Orang yang sangat pintar kadang tidak sadar ia mulai meremehkan orang lain. Tobari menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin mengalahkan siapapun. Aku cuma ingin tahu mana yang benar." Ayahnya menatap mata anaknya. Beliau melihat kesungguhan, bukan kesombongan. Melihat itu, beliau menghela nafas panjang dan berkata, "Kalau niatmu tetap seperti itu, insya Allah kau akan aman." Kejadian di majelis pendeta tidak berhenti di sana. Dalam beberapa hari, berita tentang bocah yang membuat pendeta kehabisan kata-kata menyebar ke seluruh kota Amul. Orang pasar membicarakannya. Orang masjid bertanya-tanya siapa anak itu. Dan cerita tersebut berkembang dengan berbagai tambahan. Tidak lama kemudian, beberapa ulama kota mulai penasaran. Sebagian ingin menguji, sebagian ingin memastikan apakah cerita itu dilebih-lebihkan. Suatu sore, seorang ulama datang ke rumah ayah Tobari. "Aku dengar anakmu pandai bertanya. Aku ingin melihat kecerdasannya dalam ilmu hadis," katanya. Ayah Tobari sempat gugup dan menjawab, "Dia masih anak-anak.
ilmunya belum banyak. Ulama itu hanya tersenyum tipis. Justru itu yang membuatku ingin melihat. Sejak saat itu, perjalanan Tabari dalam dunia hadis dimulai. Hal pertama yang membuat ulama tersebut terkejut adalah kebiasaan Tabari mencatat. Anak seusianya biasanya cukup mendengarkan lalu berlari bermain. Tetapi Tabari menulis semuanya dengan rapi. Teks hadis, penjelasan guru, dan catatan tambahan. Bahkan, terkadang beliau menulis lebih cepat daripada murid-murid dewasa. Hafalannya juga cukup luar biasa. Hadis baru yang beliau dengar seolah langsung menempel di memorinya. Dalam beberapa minggu saja, catatan-catatannya sudah menumpuk. Ayahnya mulai sadar bahwa kemampuan anaknya bukan kemampuan biasa. Yang membuat para ulama lebih kagum lagi adalah cara Tabari bertanya. Beliau bertanya bukan untuk menguji guru, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan ilmunya benar. Pada suatu hari, gurunya menyebut nama sanad dengan tergesa-gesa dan berbeda dari penjelasan sebelumnya. Tabari segera bertanya, "Guru, nama perawi kedua berbeda dengan yang Anda sebutkan kemarin. Mana yang benar?" Gurunya terdiam dan memeriksa catatannya. Ternyata Tabari benar, beliau memang salah sebut. "Bagaimana kau ingat?" tanya gurunya dengan heran. Tabari menjawab sederhana, "Karena Anda menyebutnya 2 kali sebelumnya. Jadi kalau berbeda hari ini, saya curiga ada yang salah." Para ulama mulai menyadari bahwa anak ini memiliki potensi yang sangat besar. Ada yang memuji, ada yang terpesona, dan ada juga yang merasa tidak nyaman karena kesalahan mereka bisa terlihat oleh seorang anak kecil. Tetapi karena Tabari selalu sopan, tidak ada yang bisa menuduhnya kurang ajar. Semakin lama beliau belajar, semakin jelas gambaran dalam pikirannya tentang ilmu. Bagi Tabari, ilmu bukan soal menang debat atau terlihat cerdas. Ilmu harus mendekatkan seseorang pada kebenaran dan pada Allah. Pada suatu malam, beliau berkata kepada ayahnya, "Ayah, ilmu itu seperti cahaya. Kalau orang berbicara tanpa bukti, itu bukan cahaya, itu hanya suara." Ayahnya tersenyum mendengar itu. Baginya, Tabari bukan hanya cerdas, beliau juga matang secara pemikiran. Namun, masalah baru muncul. Ilmu di kota Amul terasa terlalu sempit. Para ulama setempat mengakui kemampuan Tabari, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan ilmiahnya. Salah satu ulama berkata, "Ilmu di kota kita tidak cukup besar untuk anak seperti dia." Tabari sendiri merasakan hal yang sama. Semakin banyak beliau membaca, semakin banyak ingin mengetahui buku yang lebih berat. Semakin banyak guru yang beliau temui, semakin beliau ingin belajar dari guru yang lebih tinggi ilmunya. Akhirnya, Tabari berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin belajar lebih banyak. Ilmu di kota ini terbatas. Aku ingin pergi mencari guru-guru besar." Ayahnya terdiam lama. Beliau sudah menduga hari itu akan datang. Hari ketika kota kecil ini tidak lagi cukup untuk anaknya. "Merantau berarti kau bisa pergi bertahun-tahun," kata ayahnya dengan pelan. Tabari mengangguk yakin, "Ayah, aku siap." Ayahnya berdiri perlahan, seperti sedang mengambil keputusan panjang. Setelah menarik nafas panjang, beliau berkata, "Kalau begitu pergilah, aku titipkan engkau kepada Allah." Kalimat itu menjadi penutup, bukan hanya izin untuk pergi, tetapi juga restu penuh harap dan kekhawatiran. Dan dari sinilah perjalanan besar Tabari dalam menuntut ilmu benar-benar dimulai. Perjalanan ilmu, Baghdad, Kufah, dan para ulama raksasa. Keputusan Tabari untuk merantau tidak lahir dari keinginan petualangan, tetapi dari kenyataan sederhana bahwa ilmu di kotanya sudah tidak cukup menampung pertanyaannya. Beliau sering mendapati gurunya berhenti di tengah penjelasan dan berkata, "Pembahasan itu tidak ada di sini." Bukan karena malas, tetapi memang tidak banyak orang di Amul yang mengkaji persoalan sedalam yang ingin beliau ketahui. Setelah mempertimbangkan lama, beliau meminta izin ayahnya untuk pergi menuntut ilmu ke Irak, pusat keilmuan terbesar di masanya. Ayahnya sempat diam lama, lalu akhirnya berkata, "Kalau ini jalanmu, pergilah.
Aku titipkan engkau kepada Allah. Dengan bekal yang amat terbatas, roti kering, sedikit uang, dan tas kecil berisi catatan hadis serta ayat, Tabari bergabung dengan rombongan kafilah yang menuju wilayah Irak. Perjalanan itu tidak nyaman sama sekali. Mereka melalui jalur yang terkenal rawan, dan nyawa kadang terasa seperti barang yang bisa hilang kapan saja. Suatu malam, rombongannya hampir dirampok. Perampok-perampok itu memeriksa barang bawaan para musafir. Ketika perampok itu tiba ke Tabari, mereka hanya menemukan buku catatan. Salah satu perampok bahkan kesal dan berkata, "Anak ini miskin, tidak membawa apa-apa." Tabari hanya memeluk tasnya erat. Sementara bagi dirinya, tas itu lebih berharga daripada emas. Perjalanan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, badai besar menerjang gurun. Angin membawa pasir bagaikan jarum kecil, membuat banyak musafir kehilangan arah. Rombongan kocar-kacir mencari tempat berlindung. Tabari sempat terpisah beberapa jam sebelum akhirnya bertemu lagi dengan kelompoknya. Meski demikian, tidak sekalipun beliau mengeluh. Baginya, kesulitan-kesulitan seperti itu hanyalah penghalang sementara menuju tempat yang beliau cari, yaitu Baghdad. Ketika tembok-tembok besar kota itu akhirnya terlihat dari kejauhan, Tabari berdiri lama hanya untuk memastikan bahwa yang beliau lihat bukanlah hayalan akibat lelah. Baghdad pada masa itu adalah pusat ilmu terbesar di dunia. Kota tempat berkumpulnya para imam besar, penulis ternama, ahli hadis, ahli bahasa, ahli tafsir, hingga filsuf yang perdebatan mereka bisa berlangsung sampai larut malam. Begitu memasuki kota, Tabari langsung merasakan perbedaan besar dibanding kampung halamannya. Di sudut jalan orang-orang terlihat berdiskusi, bukan tentang hal remeh, tetapi tentang makna ayat, perdebatan pendapat ulama, atau riwayat suatu peristiwa. Di masjid, halaqah fikih berlangsung tanpa putus. Di rumah-rumah para ulama, murid-murid dari berbagai negeri berkumpul. Tabari merasa kecil, tetapi itu justru membuatnya semangat. "Ini tempatku belajar," pikirnya dalam hati. Beliau segera menghadiri majelis para ulama besar. Ada guru hadis yang mengajarkan sanad secara detail. Ada ahli tafsir yang menjelaskan ayat dengan menurut pendapat sahabat. Ada ahli fikih yang memaparkan masalah pelik dengan ketenangan penuh. Tabari duduk di barisan belakang, memperhatikan dengan seksama, mencatat setiap penjelasan, dan menghafal. Tidak butuh waktu lama sebelum para ulama mulai memperhatikan bocah ini, karena bukan hanya semangatnya yang terlihat, tetapi ketelitiannya. Tabari tidak mau mencatat riwayat lemah meski redaksinya terdengar indah. Beliau lebih memilih riwayat panjang, berat, dan kompleks asalkan kuat sanadnya. Ketika gurunya membaca pendapat berbeda-beda, beliau tidak menuliskannya sembarangan. Beliau menyusun menurut perawi, kelompok, atau generasi, dan itu membuat catatannya rapi. Jauh lebih rapi daripada catatan pelajar seumurannya. Beberapa ulama bahkan membacakan catatan Tabari untuk mengecek ulang hafalan mereka sendiri. Lama-kelamaan, keberanian bertanya Tabari mulai tampak. Beliau tidak mengangkat tangan untuk menguji guru, tetapi untuk memastikan pemahamannya. Namun, pertanyaannya seringkali menyentuh inti masalah. Bagian yang jarang ditanyakan karena dianggap terlalu sulit bagi murid muda. Suatu hari, seorang imam fikih senior menguji Tabari di depan murid-muridnya. Beliau mengajukan skenario hukum yang rumit, melibatkan perdebatan pendapat antara ulama Kufah dan Baghdad. Tabari menjawab dengan tenang, bahkan menyertakan pendapat sahabat dari generasi pertama beserta alasannya. Murid-murid lain menoleh, dan sang imam hanya tersenyum lalu berkata, "Kecerdasan anak ini tidak umum." Di majelis lain, Tabari bertanya tentang makna sebuah ayat yang ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan riwayat lemah. Guru yang beliau tanya justru mengapresiasi. "Bagus, pertanyaan seperti ini membuat kajian kita lebih hati-hati." Namun, tidak semua guru nyaman. Ada beberapa yang merasa terintimidasi dengan ketajaman anak muda itu. Meski begitu, hampir semua sepakat bahwa Tabari adalah bibit ulama besar. Dari perjalanan ke berbagai majelis itulah,
Tabari melihat kelemahan dan kelebihan masing-masing disiplin ilmu. Ada ahli hadis yang cemerlang dalam sanad tetapi tidak mendalam dalam bahasa Arab. Ada ahli bahasa yang kuat menjelaskan struktur kalimat tetapi lemah dalam penilaian riwayat. Ada ahli tafsir yang sangat luas pengetahuannya tetapi kurang kritis terhadap sumbernya. Tabari ingin menggabungkan semuanya dalam satu metode, yaitu riwayat yang kuat, bahasa yang tepat, logika yang tunduk pada wahyu, dan disiplin catatan seorang sejarawan. Di tengah kesibukan belajarnya, Tabari mulai menyiapkan keinginan yang besar. Beliau pernah mengatakan kepada salah satu gurunya, "Aku ingin mencatat perjalanan manusia sejak awal." Gurunya mengira maksudnya sejarah para sahabat. Tabari melanjutkan, "Sejak Nabi Adam." Kalimat itu terdengar berlebihan, tetapi Tabari mengatakannya dengan keyakinan yang membuat siapapun paham bahwa beliau sungguh-sungguh. Beliau sudah mulai mengumpulkan kisah-kisah, riwayat, dan atsar mulai dari kisah para nabi hingga peristiwa besar di abad-abad Islam. Pada titik inilah, Tabari mulai menata catatan-catatan besar yang kelak menjadi karya monumentalnya, Tarikh al-Umam wal Muluk, sejarah umat manusia dari awal penciptaan sampai zamannya. Beliau masih sangat muda, perjalanannya baru dimulai. Tetapi langkah pertamanya sudah cukup untuk membuat para ulama Baghdad berkata, anak ini akan menulis sesuatu yang belum pernah ditulis siapapun. Lahirnya raksasa ilmu dan warisan yang tidak terpadamkan. Ketika Tabari mulai memasuki masa dewasanya, para ulama Baghdad sudah tidak lagi melihatnya sebagai pemuda jenius, tetapi sebagai salah satu pusat ilmu. Majelis-majelis tempat beliau hadir tidak hanya mengubahnya menjadi murid, perlahan beliau menjadi rujukan. Beliau mempelajari hadis dengan para ahli, mempelajari qiraat dari para imam, dan menelaah bahasa Arab dengan gurunya yang mahir, lalu menyusun semuanya menjadi pondasi kuat untuk karya-karyanya. Pada titik tertentu, beliau tidak lagi mengumpulkan catatan. Beliau membangun sistem ilmu. Puncak kejeniusannya terlihat ketika beliau mulai mengerjakan karya paling besar dalam hidupnya, yaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran, yang kemudian dikenal sebagai tafsir at-Tabari. Tidak ada yang menyuruhnya menulis kitab sebesar itu. Tidak ada lembaga yang mendanai. Beliau menulisnya karena merasa umat butuh tafsir yang bersih dari kepentingan kelompok, bebas dari penafsiran liar yang tidak memiliki dasar, dan kuat dari sisi riwayat. Dalam proses penyusunannya, beliau menempuh pendekatan sangat sederhana tetapi luar biasa efektif, yaitu kumpulkan seluruh riwayat tentang ayat, pilih yang paling sahih, urutkan yang paling kuat, jelaskan arti bahasanya, lalu berikan kesimpulan yang jujur berdasarkan semua dalil. Metode itu tidak rumit, tetapi memerlukan kejujuran ilmiah tingkat tinggi. Dan disinilah kepribadian Tabari membedakannya dari yang lain. Beliau tidak peduli jika kesimpulannya berbeda dari pendapat suatu kelompok. Beliau tidak peduli apakah hasilnya cocok dengan tren mazhab tertentu. Yang penting baginya hanya satu, apakah ini benar. Dalam proses penulisan tafsirnya, masa kecilnya ternyata memberikan pengaruh besar. Ketika masih menjadi bocah yang duduk di majelis pendeta Nasrani, beliau melihat bagaimana orang dewasa bisa membawa penjelasan dengan lantang tetapi kosong dari dalil. Beliau pernah melihat bagaimana seseorang menggunakan kata-kata manis untuk memoles argumen yang rapuh. Pengalaman itu membekas. Maka Tabari tumbuh menjadi ulama yang selalu curiga pada retorika glamor. Beliau lebih percaya pada dalil, bukan gaya bicara. Itulah sebabnya tafsirnya penuh sanad, penuh referensi, dan penuh penjelasan bahasa. Baginya, kebenaran tidak boleh dibiarkan menjadi permainan retorika. Selain menulis tafsir, Tabari juga menyusun karya yang tidak kalah monumental, yaitu Tarikh al-Umam wal Muluk, sebuah sejarah besar yang mencatat perjalanan manusia sejak Nabi Adam. Beliau bukan hanya penulis sejarah yang menuangkan opini. Beliau mengumpulkan riwayat, membandingkan sumber, dan menempatkannya dalam alur yang jernih. Tidak ada kitab sejarah Islam yang lebih lengkap daripada karya ini.
dan hingga hari ini hampir seluruh peneliti sejarah Islam masih menjadikannya rujukan utama. Di luar itu, beliau menulis karya fikih, qiraat, dan berbagai risalah lain. Produksinya tidak masuk akal untuk ukuran seorang manusia. Namun, ketika orang bertanya bagaimana beliau bisa menulis sebanyak itu, jawabannya selalu sederhana. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Beliau tidak merasa dirinya luar biasa. Itu pula ciri khasnya, yaitu ketawaduan. Meski ilmunya melampaui banyak gurunya, Tobari tetap memperlakukan siapapun yang datang kepadanya dengan sikap rendah hati. Beliau hidup sederhana, berpakaian biasa, dan lebih sering menghabiskan malam dengan pena dan tinta dibandingkan berkumpul dalam majelis-majelis sosial. Namun kehebatan ilmu kadang mengundang kebencian. Di masa itu, fanatisme mazhab begitu kuat. Ada kelompok yang tidak suka dengan sikap Tobari yang tidak memihak pada mazhab tertentu. Beliau tidak mau menyanjung satu kelompok dan mencela yang lain, sehingga beberapa orang fanatik merasa beliau mengancam otoritas mereka. Sebagian dari kelompok fanatik itu bahkan pernah melempari rumah Tobari dengan batu. Para tetangganya panik, tetapi Tobari hanya duduk diam, memegang kitabnya dan berkata, "Sudahlah, mereka melakukan ini karena tidak tahu." Meski menghadapi tekanan seperti itu, beliau tidak berhenti mengajar. Setiap pagi rumahnya didatangi murid-murid dari berbagai daerah. Beliau menjelaskan hadis, tafsir, dan fikih dengan kesabaran yang membuat murid-muridnya kagum. Bahkan menjelang usianya menua, ketika tubuhnya mulai lemah, Tobari tetap menulis. Jemarinya gemetar, tetapi pikirannya tetap tajam. Hari-hari terakhirnya tidak diisi dengan keluh kesah atau penyesalan. Beliau mengajar sampai fisiknya benar-benar tidak sanggup. Beliau menulis sampai malam terakhir. Ketika muridnya bertanya apakah beliau ingin istirahat, beliau menjawab, "Jika aku berhenti, siapa yang menyempurnakan ilmu?" Jawaban itu bukan kesombongan, itu adalah dedikasi. Beliau merasa hidupnya memang diberikan Allah untuk menjaga ilmu, bukan untuk mencari penghormatan. Ketika akhirnya beliau wafat, berita itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang berdatangan untuk mendoakannya. Sebagian menyadari betapa besar warisan ilmiahnya baru setelah beliau tiada. Ada yang menyebutnya sebagai lautan ilmu, ada yang menyebutnya tonggak sejarah Islam, dan ada pula yang mengatakan jika ilmu adalah gunung, maka Tobari adalah puncaknya. Warisan yang beliau tinggalkan benar-benar tidak terpadamkan. Tafsirnya menjadi rujukan utama bagi seluruh ulama setelahnya. Sejarahnya menjadi dasar bagi peneliti dari masa ke masa. Ketulusannya menjaga riwayat menjadikan karyanya terjaga dari penyimpangan akidah. Metode ilmiahnya lurus dan sesuai manhaj salaf. Dan inilah yang membuat namanya tetap hidup melewati abad. Ketika orang mengingat kisah kecilnya, banyak yang tersenyum. Dulu, ia hanyalah bocah yang membuat pendeta salah tingkah. Tidak ada yang mengira anak itu akan menjadi salah satu raksasa ilmu terbesar sepanjang sejarah Islam. Sementara pendeta-pendeta yang dulu ia hadapi, nama mereka lenyap dari catatan sejarah. Tetapi nama Tobari tetap hidup, mengisi rak-rak perpustakaan di seluruh dunia, dibaca oleh ulama, peneliti, dan orang yang mencari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.